Perkenalkan, nama saya Rifki Fahmi Fajwali dari kelas 10 IPA 4, absen 26. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi bakteri, yaitu diantaranya pengertian bakteri, struktur bakteri, reproduksi bakteri, bentuk bakteri, dan contoh-contoh bakteri. Gak usah lama-lama, langsung saja ke videonya saja. Bakteri berasal dari kata Yunani yaitu bakterion atau bakterium yang berarti batang atau tongkat. Bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Prokariota artinya memiliki inti sel tetapi tidak memiliki membran inti sel. Selanjutnya kita ke bentuk bakteri. 1. Dinding sel bakteri. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan atau gabungan protein dan peptidoglikan. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk sel bakteri. Yang kedua, membran plasma bakteri. Membran plasma bersifat selektif permeabel, hanya dapat dilalui molekul atau zat tertentu. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Yang keempat, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma. Yang kelima, kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir-lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Yang keenam, pilus dan vibrie. Pilus berbentuk tunggal dari bili dan vibrie merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. 7. Flagel. Flagel bentuk jamak dari flagellum merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Flagel juga dibedakan menjadi 6 tipe, yaitu monotrik mempunyai 1 flagel, ditrik mempunyai 2 flagel, peritrik mempunyai banyak flagel pada permukaan tubuh, lopotrik mempunyai flagel pada salah satu ujung tubuh bakteri yang berjumlah lebih dari 2 buah. Amfitrik mempunyai flagel pada sisi tubuh yang berlawanan. Atrik tidak memiliki flagel. Selanjutnya kita ke reproduksi bakteri. Reproduksi seksual bakteri. Reproduksi seksual bakteri tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, tetapi berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik. Proses perpindahan materi genetik semacam ini disebut paraseksual atau rekombinasi genetik. Proses rekombinasi dapat menjadi melalui 3 tipe berikut. Pertama, transduksi. Perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui perantara bakteriofag. Yang kedua, konjugasi. Perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Yang ketiga, transformasi. Proses perpindahan materi genetik berupa DNA ke dalam sel bakteri. Selanjutnya kita bahas tentang reproduksi aseksual bakteri. Reproduksi aseksual bakteri mampu mereproduksi salinan bakteri dari sel induk secara tepat. Reproduksi yang cepat ini memungkinkan bakteri dapat berkembang menjadi sangat banyak dalam lingkungan yang menguntungkan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke bentuk bakteri. Bentuk bakteri yang sering dijumpai, contohnya dalam bentuk bulat atau kokus, yaitu monokokus, diplococcus, streptococcus, staphylococcus, tarkina. Ada juga dalam bentuk batang, yaitu monobacillus, streptobacillus. Juga ada bentuk spiral, spirillum, spiroseta. Langsung saja kita ke contoh-contoh bakteri. Contoh-contoh bakteri. Contoh-contoh bakteri dibedakan menjadi 2, yaitu contoh-contoh bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Pertama, saya akan membahas contoh-contoh bakteri yang menguntungkan terlebih dahulu. Seperti Streptococcus lactis, yaitu berperan dalam pembuatan susu, Streptococcus thermophilus dan Streptococcus bulgaricus dalam pembuatan yogurt, Acidobacter chilinum dalam pembuatan koko, Acidobacter aceti dalam pembuatan cuka apel, Enterobacter dalam pembuatan asinan kubis. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh-contoh bakteri yang merugikan, seperti Shigella dysenteriae penyakit disentri, Diplococcus pneumoniae penyakit radang paru-paru, Trichonia pallidum penyakit sifilis, Vibrio coma atau Vibrio cholerae penyakit kolera, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih.